Operasi Crossroads dilaksanakan pada musim panas 1946 di atol Bikini, Kepulauan Marshall. Operasi ini adalah serangkaian uji coba nuklir pertama yang dilakukan setelah perang. Tujuannya resmi, mengukur dampak bom atom terhadap armada kapal perang. Namun di balik tujuan ilmiah, operasi ini juga merupakan pertunjukan kekuatan kepada dunia, terutama kepada Uni Soviet, yang saat itu mulai menjadi saingan utama Amerika Serikat. Atol Bikini dipilih karena letaknya jauh dari jalur pelayaran utama dan memiliki laguna luas yang bisa menampung puluhan kapal besar. Tetapi keputusan ini membawa konsekuensi tragis. Sekitar 167 penduduk asli Bikini harus dipindahkan dari pulau mereka dengan janji akan bisa kembali setelah uji coba selesai. Janji itu ternyata kosong. Radiasi membuat atol itu tak layak huni selama puluhan tahun, bahkan sampai generasi berikutnya. Persiapan logistik operasi Crossroads sangat besar. Angkatan Laut Amerika mengumpulkan lebih dari 90 kapal, termasuk kapal perang raksasa, kapal induk, kapal penjelajah, kapal perusak, kapal selam, bahkan kapal dagang. Kapal-kapal ini diatur dalam formasi di tengah laguna, seolah-olah membentuk armada tempur sungguhan. Ada kapal Jepang yang ditangkap perang, ada kapal Jerman, dan tentu saja kapal Amerika yang sudah usang tapi masih gagah. Salah satu yang paling terkenal adalah USS Saratoga, kapal induk yang pernah berjasa di Perang Dunia Kedua. Selain kapal, uji coba ini juga melibatkan hewan percobaan. Ribuan hewan, babi, kambing, tikus, ditempatkan di atas kapal untuk mengukur dampak radiasi dan gelombang ledakan pada organisme hidup. Sebagian hewan dipasangi sensor, sebagian lagi sengaja dibiarkan bebas, seolah-olah menggantikan posisi manusia di dalam kapal. Ilmuwan dari berbagai bidang ikut serta. Mereka memasang kamera berkecepatan tinggi, alat pengukur radiasi, sensor tekanan, dan instrumen lain di sekitar lokasi. Tujuannya, mendapatkan data sebanyak mungkin. Selain itu, uji coba ini juga dirancang sebagai tontonan. Lebih dari 1.000 wartawan, fotografer, dan pejabat diundang untuk menyaksikan peristiwa bersejarah ini. Dunia harus tahu bahwa Amerika masih menguasai senjata pamungkas. Tanggal 1 Juli 1946, bom pertama dijatuhkan. Kode namanya Able. Bom ini sejenis dengan Fat Man, yaitu bom plutonium yang meledak dengan mekanisme implosi. Beratnya sekitar 23 kiloton TNT. Sebuah pesawat B-29 menjatuhkannya dari ketinggian 1.580 kaki di atas armada kapal. Ledakan yang diharapkan mengenai pusat armada ternyata meleset beberapa ratus meter. Namun, dentuman itu tetap dahsyat. Cahaya putih menyilaukan langit Bikini, bola api membesar, dan gelombang kejut menghantam permukaan laut. Kapal-kapal yang berada dekat titik jatuh langsung terbakar. Ket meleleh, baja retak, dan beberapa kapal tenggelam. Kapal penjelajah Jepang Sakawa hancur total. Namun, banyak kapal lain yang justru bertahan. Walaupun terbakar, mereka tidak tenggelam. Data dari hewan percobaan menunjukkan kerusakan besar akibat panas dan radiasi. Tetapi eksperimen tidak memberikan kepastian mutlak yang diinginkan militer. Able membuktikan bahwa bom atom bisa menghancurkan, tetapi juga menunjukkan bahwa armada kapal perang tidak serta-merta musnah hanya dengan satu ledakan di udara. Uji coba kedua dilakukan 25 Juli 1946. Kodenya Baker. Kali ini bom tidak dijatuhkan dari udara, melainkan diledakkan 27 meter di bawah permukaan laut. Inilah yang membuatnya berbeda sekaligus lebih mengerikan. Ketika bom meledak, sebuah kolom air raksasa terbentuk, menjulang setinggi lebih dari 600 meter. Gumpalan air bercampur lumpur, pasir, dan radiasi menyembur ke langit, lalu jatuh kembali ke kapal-kapal di sekitar titik ledakan. Adegan ini terekam kamera dan menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah nuklir. Kapal-kapal di dekat titik ledakan langsung hancur. USS Saratoga, kapal induk kebanggaan Amerika, tenggelam perlahan ke dasar laguna. Kapal-kapal lain terangkat dari air, lalu dibanting kembali dengan keras. Namun dampak paling berbahaya bukan ledakan atau gelombang kejut, melainkan radiasi. Partikel radioaktif yang terbawa dalam kolom air menyelimuti kapal-kapal dengan lapisan hujan radioaktif. Dek, dinding, bahkan peralatan logam terkontaminasi. Upaya untuk membersihkan kapal-kapal itu terbukti sia-sia.
Para pelaut yang mencoba dekontaminasi menghadapi bahaya besar. Banyak yang terpapar radiasi tingkat tinggi. Akhirnya sebagian besar kapal yang selamat harus ditenggelamkan, karena terlalu berbahaya untuk dipertahankan. Dari sudut pandang ilmiah, operasi Crossroads memberikan data penting. Able menunjukkan efek ledakan udara, sedangkan Baker membuktikan bahwa ledakan bawah laut menghasilkan kontaminasi radiasi yang lebih parah dan bertahan lama. Fakta bahwa kapal tidak bisa nyataannya uji coba itu juga menyingkap kelemahan. Bom atom tidak selalu memusnahkan armada, dan radiasi membuat kapal mustahil digunakan kembali. Dunia internasional, termasuk Uni Soviet, memperhatikan dengan cermat. Mereka menyadari bahwa senjata ini lebih kompleks daripada sekadar alat penghancur instan. Meski tidak ada korban manusia langsung dari ledakan, operasi ini meninggalkan luka sosial yang besar. Penduduk Bikini yang dipindahkan tidak pernah benar-benar bisa kembali. Generasi demi generasi hidup dalam pengasingan, sementara tanah leluhur mereka terkontaminasi. Janji pemerintah Amerika kepada mereka menjadi salah satu kisah pahit kolonialisme modern. Selain itu, para pelaut dan pekerja yang terlibat dalam operasi ini mengalami dampak kesehatan jangka panjang. Banyak laporan menyebutkan kasus kanker dan penyakit terkait radiasi di tahun-tahun berikutnya. Saat itu, pemahaman tentang bahaya radiasi masih terbatas, dan perlindungan terhadap manusia atom sendiri. 3 tahun kemudian, pada 1949, Uni Soviet sukses meledakkan bom nuklir pertamanya. Perlombaan senjata nuklir pun resmi dimulai. Ada juga dampak budaya yang tidak terduga. Hanya beberapa minggu setelah ledakan Baker, seorang desainer busana di Paris meluncurkan pakaian renang 2 potong baru. Dia menamainya Bikini, untuk menggambarkan efek mengguncang dunia, layaknya uji coba nuklir di atol Bikini. Ironisnya, kata itu kini lebih dikenal orang sebagai nama pakaian daripada lokasi yang hancur oleh radiasi. Operasi Crossroads tidak pernah dilanjutkan dengan tes ketiga. Rencana Charlie dibatalkan karena kapal yang tersisa terlalu terkontaminasi untuk digunakan lagi. Tetapi eksperimen itu sudah cukup untuk membentuk strategi nuklir selama dekade-dekade berikutnya. Uji coba ini membuktikan bahwa senjata nuklir bukan hanya soal ledakan, tetapi juga soal radiasi, kontaminasi, dan dampak jangka panjang yang sulit dikendalikan. Para ilmuwan mulai menyadari bahwa perang nuklir tidak bisa diperlakukan seperti perang konvensional. Bom atom bukan hanya senjata, melainkan ancaman eksistensial bagi umat manusia. Bagi penduduk Bikini, warisannya adalah pengasingan dan kehilangan tanah air. Bagi dunia, warisannya adalah rasa takut dan perlombaan senjata. Dan bagi sejarah, operasi ini dan perdebatan tak pernah selesai tentang apakah manusia bisa hidup berdampingan dengan senjata pemusnah massal. Operasi Crossroads adalah persimpangan sejarah. Dari sana, dunia memilih jalan menuju era nuklir. Jalan yang masih kita jalani hingga hari ini.